Kalau begitu kamu bisa meminta bantuan Pangeran Xiao. Menurutku kota Qijia tidak bisa lebih kuat dari dinasti Xiao, kan? Kata Chen Ping. Tentu saja tidak, tapi aku tidak ingin Feng mengetahui identitasku, dan aku tidak ingin dia mengira aku berbohong padanya. Tuan Chen, saya harap Anda dapat membantu saya. Selama Anda dapat mengikuti Qi Heng untuk memutuskan pertunangan dan menyelesaikan krisis di kota Zujia, ayah saya akan berhenti meminta saya. Saat Zhu Qingyue mengatakan itu, dia berlutut di hadapan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping segera mengulurkan tangannya untuk mencegah Zhu Qingyue berlutut. Kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak berteman dengan kota Qijia itu. Tidak mudah membuat mereka memutuskan pertunangan. Tapi aku bisa membantumu mencobanya, tapi aku tidak tahu apa kekuatan Qi Heng. Chen Ping tahu bahwa jika Qi Heng terlalu kuat, tidak ada gunanya jika dia pergi ke sana. Bagaimanapun, di dunia manusia ini, kekuatan dihormati. Kalau begitu Qi Heng tidak berada di alam kesengsaraan tingkat kedua. Ayahnya mungkin berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Di wilayah timur kita, kekuatan umum tidak terlalu tinggi. Keberadaan biksu Mahayana jarang terjadi. Saya hanya mendengar ada biksu Mahayana di pulau kecil di Laut Mati, namun kawasan itu merupakan kawasan terlarang di wilayah timur, dan pada dasarnya hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Kata Zhu Qingyue. Ketika Chen Ping mendengar bahwa kekuatan para biksu di wilayah timur sangat rendah, bukankah dia akan mampu mendominasi seluruh wilayah timur jika dia pergi ke sana? Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi bersamamu dan mengurus urusanmu. Lalu aku akan mengirimmu ke dinasti Xiao, yang bisa dianggap sebagai bantuan bagi dinasti Xiao. Chen Ping berjanji pada Zhu Qingyue dan memutuskan untuk menemaninya dalam perjalanan. Xiao Huang mengirim orang untuk membantu merebut kembali kota Kaisar Rubah, dan juga menghancurkan keluarga Feng di aliansi penyegel iblis, dan bahkan menyebarkan berita bahwa dia akan mendukungnya di belakang punggungnya, jadi Chen Ping juga harus melakukan sesuatu untuk membalas Xiao Huang. Terima kasih banyak, Tuan Chen, terima kasih banyak. Ketika Zhu Qingyue mendengar ini, dia membungkuk kepada Chen Ping dengan gembira. Itu hanya sepotong kue, kamu harus segera kembali dan istirahat. Jika seseorang melihatmu datang ke kamarku di tengah malam, akan terjadi kesalahpahaman dan sulit untuk dijelaskan. Chen Ping melambaikan tangannya dan menyuruh Zhu Qingyue segera pergi. Keesokan paginya, Chen Ping mengikuti Master Sekte Jiang dan yang lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Terutama Zeyan, lagi pula, orang ini telah mengikutiku dengan setia selama beberapa waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Zhu Qingyue dan Paman Liu semuanya menaiki pesawat Chen Ping. Adapun biksu lainnya, beberapa pergi, sementara yang lain memilih untuk tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Pesawat itu menuju ke timur, langsung menuju wilayah timur, melewati Gunung Iblis, terbang di atas hutan berhektar-hektar, dan tak lama kemudian lautan tak berujung muncul di depan kami. Tidak ada seekor burung pun yang terbang di atas laut, dan bahkan tidak ada satupun riak yang terlihat di seluruh permukaan laut. Benar-benar sunyi senyap. Tuan Chen, di depan Anda adalah Laut Mati. Laut Mati ini adalah batas antara wilayah selatan dan wilayah timur. Persimpangan antara wilayah timur dan wilayah utara adalah Laut Hitam. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda harus terbang sesuai dengan rutenya, jika tidak Anda akan menghadapi bahaya. Anda tidak dapat menaiki kapal spiritual di Laut Mati, dan para biksu tidak diperbolehkan memasuki laut. Para biksu yang secara tidak sengaja jatuh ke Laut Mati semuanya berubah menjadi tulang dan muncul. Zhu Qingyue berkata pada Chen Ping. Rute, apakah tidak ada petanya? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan peta, setelah Paman Liu selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan peta dengan seluruh Laut Mati tergambar di atasnya. Ada banyak pulau yang tersebar di Laut Mati. Tuan Chen, pulau-pulau yang dihubungkan oleh garis merah adalah peta rutenya. Pesawat itu bisa terbang di sepanjang rute ini. Awalnya, ada operator Chuan Yunmen di wilayah timur kami yang mengoperasikan kapal udara, tapi kemudian dia tidak tahu kenapa. Ketika tidak ada kapal udara, kami akan terbang di udara, lalu beristirahat sejenak ketika kami tiba di sebuah pulau. Ini membuang-buang energi spiritual dan waktu. Kami melakukan perjalanan lebih dari sebulan untuk mencari wanita tertua. Petik 2. Tentu saja Anda juga dapat menggunakan susunan teleportasi, tetapi susunan teleportasi sangat mahal. Jumlah kami ada lusinan, dan kami tidak mampu membayar biaya setinggi itu. Paman Liu menunjuk ke peta dan kemudian mengikuti Chen Ping secara detail.
Chen Ping terdiam saat mendengar perkataan Paman Liu. Dialah yang menghancurkan Chuan Yunmen. Ji Yun juga tertawa diam-diam saat mendengar perkataan Paman Liu. Chen Ping memperhatikan peta dengan cermat, rute di sana berkelok-kelok, dan jaraknya jelas jauh lebih jauh. Jika dia terbang lurus, dia akan bisa mencapai benua timur dalam jarak dekat. Ini keterlaluan. Sekalipun itu penerbangan pesawat, mungkin akan memakan waktu 3 hari. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, tidak masalah. Ada orang yang tinggal dan membangun di pulau-pulau sepanjang perjalanan. Beberapa dari kita bisa memarkir pesawat di sebuah pulau untuk beristirahat. Paman Liu berkata cepat. Tidak perlu, terbang lurus saja. Sudah cukup waktu untuk sehari. Berputar-putar hanya membuang-buang waktu. Chen Ping langsung melambaikan tangannya dan berkata, sama sekali tidak. Kalau kita lurus saja, mungkin ada biksu Mahayana yang mundur di suatu pulau. Lalu mereka akan menyerang kita, itu akan merepotkan. Paman Liu kaget saat melihat Chen Ping terbang lurus. Meskipun Chen Ping berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dan tidak lagi lemah, dia bukan lagi seekor semut ketika berhadapan dengan penguasa alam Mahayana. Bagaimanapun, Paman Liu, Zhu Qingyue dan yang lainnya belum pernah melihat kekuatan sebenarnya Chen Ping. Mereka mengira Sekte Darah dan Tulang dihancurkan karena Master Sekte Jiang dan Master Istana Guanghan. Lagi pula, siapa sangka biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan bisa membunuh biksu tingkat 2 di alam Mahayana. Jangan khawatir, pesawat kami cepat dan tidak akan mudah ditemukan. Jika Anda tertangkap oleh gerbang darah dan tulang dan tertunda begitu lama, apakah Anda tidak takut orang-orang di kota Qijia akan mulai melakukan sesuatu? Sulit bagimu, kata Chen Ping. Ketika Paman Liu mendengar ini, dia langsung terdiam. Mereka memang sudah lama ditangkap dan tidak bisa menghubungi keluarganya. Mungkin orang-orang di kota Qijia sudah berselisih dengan mereka di kota Zujia. Setelah merenung sejenak, Paman Liu mengangguk dan berkata, baiklah, ayo langsung saja, tetapi jika kamu menghadapi bahaya, jangan khawatir tentang apapun. Melarikan diri secepat mungkin. Saya akan memberi kamu waktu. Kamu hanya perlu menjaga wanita tertua selamat. Kirim saja kembali. Paman Liu. Zhu Qingyue memandang Paman Liu dengan malu. Dia melarikan diri dengan egois, tetapi dia tidak ingin membahayakan seluruh kota Zujia. Dan untuk menemukannya, begitu banyak orang dari kota Zujia meninggal, dan sekarang Paman Liu masih membela diri seperti ini. Zhu Qingyue merasa sangat malu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Chen Ping tersenyum tipis, lalu meminta Ji Yun untuk mempercepat dan bergegas ke langit di atas laut mati. Pesawat itu melaju dengan cepat, dan Chen Ping memejamkan mata sedikit untuk beristirahat, tetapi Paman Liu dan Zhu Qingyue sangat gugup, menatap keluar pesawat itu. Tanpa disadari, pesawat itu terbang lebih dari setengah hari, semuanya sangat lancar, dan tidak terjadi apa-apa. Jika terus seperti ini, Anda bisa mencapai benua timur hanya dalam beberapa jam. Selama Anda menyeberangi laut mati, akan jauh lebih aman. Paman Liu dan Zhu Qingyue juga menghela nafas lega dan tidak lagi gugup. Tetapi pada saat ini, pesawat yang stabil tiba-tiba mulai bergetar, dan Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Tuan Chen, apa yang terjadi? Ji Yun segera bertanya pada Chen Ping. Sebelum Chen Ping dapat menjawab, dia menemukan bahwa unicorn api itu benar-benar kehabisan cincin penyimpanannya sendiri. Fire Qilin terlihat sedikit bersemangat dan terus menyerang pesawat tersebut untuk keluar. Melihat kemunculan tiba-tiba unicorn api, Paman Liu dan Zhu Qingyue terkejut. Kamu anak kecil, apakah kamu gila? Chen Ping ingin mengembalikan unicorn api ke dalam ring penyimpanan. Tetapi unicorn api kecil itu sangat tahan. Tuan Chen, lelaki kecil ini sepertinya akan keluar. Apakah Anda menemukan sesuatu? Ji Yun mengingatkan. Mendengar pengingat Ji Yun, Chen Ping membuka pintu pesawat. Unicorn api itu bergegas keluar dari pesawat dan bergegas menuju pulau kecil di bawah. Setelah melihat ini, Chen Ping mengikuti dari belakang, lalu dengan keras berkata kepada Ji Yun, kamu pergi dulu, lalu aku akan mencarimu. Chen Ping meminta Ji Yun dan yang lainnya pergi dulu. Bagaimanapun, Ji Yun dan yang lainnya tidak terlalu kuat. Jika dia pergi dan menghadapi bahaya, mereka bertiga tidak akan mampu menghadapinya. Ji Yun mengangguk, lalu pesawat itu dengan cepat menuju ke benua timur. Hal ini mengejutkan Paman Liu dan Zhu Qingyue, dan mereka buru-buru berkata, cepat berhenti, panggil orang kembali, jangan pergi ke pulau itu sangat berbahaya. Tanpa pesawat, meskipun kamu tidak bertemu orang jahat, akan sulit mencapai daratan dengan terbang sendiri. Keduanya meminta Ji Yun untuk berhenti,
lalu memanggil Chen Ping kembali, tapi Ji Yun tidak mendengarkan dan mengusir pesawat itu. Ji Yun percaya pada Chen Ping. Jika ada bahaya, Chen Ping pasti bisa mengatasinya. Jika mereka tetap tinggal, mereka tidak hanya tidak bisa membantu, tapi mereka juga akan menjadi beban. Chen Ping sudah lama mengetahui hal ini. Paman Liu dan Zhu Qingyue tidak mengerti. Ji Yun jelas-jelas bersama Chen Ping, jadi mengapa dia bisa melihat Chen Ping mati dan tetap acuh tak acuh. Pesawat itu berangsur-angsur menjauh, dan Chen Ping mengejar unicorn api dan mendarat di pulau terpencil. Sebenarnya ada bangunan di pulau terpencil itu, tapi saat ini bangunan tersebut sudah berubah menjadi reruntuhan, membuktikan bahwa ada seseorang yang pernah tinggal di sini. Selain itu, ada lubang dalam besar dan kecil di pulau itu, yang jelas merupakan bekas pertempuran. Chen Ping tahu bahwa pasti ada orang yang tinggal di pulau terpencil ini, dan kemudian terjadi pertempuran, jadi sekarang pulau itu seharusnya menjadi pulau terpencil. Tapi dia tidak mengerti kenapa unicorn api tiba-tiba menjadi begitu heboh dan datang ke pulau terpencil ini. Chen Ping menyaksikan unicorn api jatuh di pulau terpencil, lalu dengan cepat menggerakkan cakarnya, dan sebuah lubang hitam langsung menuju ke bawah tanah pulau terpencil. Kenapa kamu, makhluk mitos bernama Qilin, kini menjadi perampok tikus? Ketika Chen Ping melihat ini, dia merasa sangat aneh. Namun, dia tetap mengikutinya dari dekat, mengikuti lubang hitam yang dibuka oleh Huo Qilin, dan perlahan menuju ke bawah tanah di pulau terpencil. Segera, Chen Ping melihat beberapa warna ungu muncul di sekitar dinding gua. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa ini sebenarnya adalah batu giok ungu. Batu giok ungu ini juga dapat dianggap sebagai sejenis batu spiritual, dan kualitasnya tidak rendah. Mungkinkah unicorn api ini mengetahui bahwa ada batu giok ungu di bawah pulau terpencil, jadi itu sebabnya dia begitu bersemangat. Chen Ping mengambil sepotong batu giok ungu dan memegangnya di tangannya, memandangi api unicorn dengan bingung. Tapi unicorn api sepertinya tidak tertarik pada batu giok ungu, dan masih menuju jauh ke kedalaman dengan seluruh kekuatannya. Jauh di bawah pulau terpencil, apakah ada biji spiritual dengan kualitas lebih tinggi? Melihat unicorn api yang masih menggali lebih dalam ke dalam tanah, Chen Ping sangat bingung. Namun, dia tetap mengikutinya, dan di saat yang sama, dia berbalik jauh dengan teknik konsentrasi jantung, menciptakan kekuatan isap yang sangat besar, menyedot semua aura giok ungu di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Dia tidak tahu berapa lama dia mengikuti Huo Qilin untuk menggali, tetapi Chen Ping merasa udara di sekitarnya semakin panas, dan kemudian matanya menjadi merah. Chen Ping mengira unicorn api telah menggali magma dari inti bumi, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah batu merah menyala, dan sepertinya ada api yang berkobar di permukaan batu. Unicorn api membuka mulutnya dan terus melahap batu merah menyala di depannya. Sepertinya makanannya sangat lezat, dan itu memanggil Chen Ping dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang pamer setelah Chen Ping. Sebenarnya ada batu roh semacam ini di bawah pulau terpencil ini, dan batu roh itu penuh dengan nafas api. Chen Ping sangat terkejut. Batu-batu ini seharusnya telah terpanggang oleh api di tengah bumi selama bertahun-tahun, yang hanya dapat menambah nafas api unicorn api. Unicorn api berbeda dengan binatang yang menelan langit. Ia sangat pilih-pilih makanan dan tidak memakan semuanya. Mungkin rasanya ada batu api semacam ini di bawah pulau terpencil ini, jadi ia menjadi gelisah. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping.